Dari mata kesetrum ke pipi. Cerita tentang cinta pertama Sana yang dituangkan dalam cerpen dan dibacakan oleh Dasa. Selamat menyaksikan. Ada yang mengatakan cinta pertama itu adalah pacar pertamamu. Pertama kamu menjalani hubungan yang lebih dari sekedar teman. Pertama kali kamu merasakan hatimu berdebar saat melihat orang yang kamu senangi. Sehingga tak jarang yang mengatakan cinta pertamanya itu tidak lain adalah cinta monyet atau papis lah. Aku juga nggak ngerti kenapa harus dinamakan cinta monyet. Padahal yang lagi terjatuh karena cinta itu kan manusia. Herannya ada juga yang mengatakan belum mengerti apa itu cinta meski sudah akan menikah atau bahkan sudah menikah. Tapi ada juga yang mengatakan cinta pertamanya itu bukanlah pacar pertamanya. Kalau lo sendiri gimana, Kak? Gumam Mala yang kemudian berubah menjadi pertanyaan pada kakak perempuannya saat menyeruput takjil berupa kolak biji salak di teras belakang rumah mereka. Gue termasuk golongan yang kedua. Kedua kan? Omongan lu panjang sih, tahu deh. Tadi sebut 2 apa 3 sih? Jawab Sana yang cuek dengan kolak biji salaknya tanpa melihat ke arah Mala. Seriusan Kak? Jadi lu udah punya cinta pertama dong? Kata Mala dengan mata melotot yang penuh penasaran pada Sana. Apa sih? Mau tau aja. Emang lo belum? Kata Sana menghindar. Gak tahu. Semua mantan gue mah, gue naksir berat deh. Ih Kak, cerita dong. Kata Mala yang mengangkat kursinya mendekati kursi kakaknya dengan gaya memelas. Ih, apaan sih? Jawab Sana yang melihat adiknya risih. Ayo dong Kak, Sana, cerita. Kan lo belum pernah cerita ke adik kesayanganmu ini. Kata Mala sambil mengedipkan matanya berkali-kali lalu memeluk lengan Sana manja. Apa sih nih anak? Ya udah, ambilin gue lagi kolaknya baru gue ceritain. Kata Sana menyerah dengan tingkah lucu adiknya. Siap. Jawab Mala dengan sigap berdiri dan mengambil kolak ke dalam rumah untuk kakaknya. Jarang-jarang dia mau melakukan yang diminta kakaknya. Mungkin juga karena dia sudah dewasa sekarang. Ia adalah mahasiswa di tahun terakhir. Ia kembali dengan sedikit berlari dan segera menyodorkan segelas kolak biji salak pada Sana dengan senyum yang merekah. Nih Kak, cerita dimulai. Katanya tersenyum hingga deretan gigi putihnya yang rapi terlihat. Nih anak paling bisa. Oke, denger baik ya. Moga cerita ini memberikan Anda inspirasi di dunia dan akhirat. Kak Sana tertawa ringan. Banyak gaya. Udah cerita sih Kak. Kata Mala yang sudah begitu penasaran ingin segera mendengar kisah cinta kakaknya. Jadi dulu sih, gue juga kayak lo kok. Gue sih kalau suka orangnya ya dia nguber-nguber gue dan cukup oke. Kenapa nggak gue jalani kan? Sana pun membuka ceritanya pada Mala. Mala mendengar dengan seksama dan bergumam setuju. Dengan mata yang berbinar-binar seperti mendengar dongeng. Lo ingat gak 7 tahun lalu pas lebaran gini di rumah kakek di Solo? Yang gue tiba-tiba mules itu? Tanya Sana memastikan apa Mala ingat yang ia maksudkan. Terus? Jawab Mala mengiyakan tapi sedikit bingung. Iya, waktu itu kan kita semua balik ke Solo pas lebaran karena sekalian peringatan 1 tahun kakek meninggal. Terus ada cowok yang tiba-tiba minta ketemuan sama gue. Belum selesai kata-kata Sana, terdengar Mala yang langsung memotong kakaknya dengan tawa yang pecah. Hah? Jadi cowok itu? Iya ingat gue. Potong Mala yang begitu senang mengingat sosok yang dimaksud kakaknya. Iya, belum selesai. Mau denger gak? Jawab Sana yang kesal ceritanya dipotong Mala. Ih, mau. Santai sih. Jawab Mala cepat yang penasaran dengan cerita kakaknya. Waktu itu kan hubungan gue sama Adi gak jelas. Gue bilang putus, tapi dianya masih anggap kami pacaran kan. Di saat yang sama, ada juga yang deketin gue. Lalu tiba-tiba aja nih, gak ada angin, gak ada hujan, Kak Ferry hubungin gue kalau dia baru datang dari London. Terus gue jawab, kalau gak lagi di Jakarta, tapi di Solo. Dia bilang kebetulan banget dia juga mau ke Solo, ziarah ke makam mamanya katanya. Ya gue seneng lah. Akhirnya gue bisa ketemu nih orang setelah sekian lama. Cerita Sana lalu menyuap kolak ke mulutnya. Ya terus? Desak Mala ingin Sana segera melanjutkan ceritanya. Buset dah. Gue suap kolaknya dulu kali. Protes Sana sambil melotot ke Mala. Jadi gue seneng lah chatting sama dia. Dia baik dan sopan banget.
Dia juga nggak gombal-gombal kayak cowok-cowok lain yang bikin gue males banget. Akhirnya ya gue bilang ke dia, wah bagus lah, gue sama dia bisa ketemuan dan jalan-jalan bareng. Dia jawab gue, sure, semuanya pas aja lah. Gak ada sikap dia yang lebay deh. Gue sama dia sebenarnya udah berteman lama di medsos. Awalnya temen gue kenalin kita lewat Facebook. Terus kita berdua terima deh undangan itu. Wait, lo kenalan di Facebook? Emang bisa kenalan orang begitu di Facebook? Kembali malah menyela cerita sana karena malah memang tidak mempunyai akun Facebook. Gue juga gak tahu. Tapi undangan itu dari teman gue. Terus notifikasinya tuh tanyain gue mau gak terima tuh berteman sama si Ferry ini. Jadi gue klik terima dong. Gak enak kan sama temen gue. Dan gue pikir dia juga begitu kali. Makanya kita bisa berteman di Facebook. Jawab sana. Wah bisa gitu ya? Bisnis perjodohan online ala-ala Korea bisa kali diadain pakai itu ya. Baru tahu gue. Seloro mala terkekeh. Iya iyalah. Baru nyadar juga gue. Sekarang apapun bisa jadi duit. Nah, singkat cerita kita tuh saling kepo di situ. Saling like postingan juga jadinya. Tapi nggak pernah chatting loh. Awalnya doang perkenalan lewat message. Habis itu nggak lagi. Gue sempet hubungin dia duluan sekali. Buat nyatain bela sungkawa pas dia kehilangan mamanya. Gue lihat tuh tiap postingan dia, galeri fotonya juga. Gue lihat, wah, nih orang baik dan asik deh kayaknya. Even temen dia yang ibu-ibu kayaknya sayang banget sama dia. Kata sana terkekeh. Wah, dia demen sama ibu-ibu? Tukas malah entah bercanda atau benar terkejut. Nih anak, males ah. Jawab sana yang merasa kesal. Ya udah, gue diam. Kata Mala cepat lalu menepuk lengan sana pelan agar sana mau tetap melanjutkan ceritanya. Kalau dari postingannya sih kelihatannya karena dia emang baik aja. Nggak yang sok baik gitu. Cara dia balas tiap komentar orang sopan deh. Cuma waktu itu even gue mikirnya gitu lihat medsosnya, tapi gue ya tetap biasa aja. Nggak lantas berusaha chat atau gimana. Wah, lo kayaknya masih suka dia ya kak. Kalau dia pasti ilfil kali lihat medsos lo, kata Mala menggoda kakaknya. Mau denger nggak? Udah nih, kata Sana sambil menatap Mala tajam yang jadinya benar-benar kesal mendengar kata-kata adiknya itu. Kali ini Mala hanya tersenyum dan kembali menepuk lengan Sana agar kakaknya tidak kesal. Sebel deh gue, kata Sana lalu melanjutkan ceritanya lagi. Jadi, kira-kira udah 4 tahun lalu, tahu-tahu nih, pas gue lagi online malam, terus gue iseng kan buka Facebook. Ada dia masuk chatting nyapa gue. Dari situ, pertama kalinya kita chatting panjang tuh. Terakhirnya dia minta nomor WhatsApp gue. Karena di London udah malam banget dan lebih enakan chatting di WhatsApp katanya. Wah, gue seneng dong. Akhirnya kan dia ada move, jelas Sana dengan berbinar-binar. Kali ini malah hanya diam saja mendengar dan ikut tersenyum. Sejak itu dia mulai WhatsApp gue. Tapi gak sering juga, sesekali aja. Itu pun gak ada ritme dia sih. Nah, pas sebelum kita ke Solo itu, gue udah tahu kalau dia lagi di Jakarta dari temen gue. Tapi karena dia gak hubungin gue sama sekali, gue juga gak coba hubungin dia. Waktu itu soalnya ada Adi kan. Gue dan si Kak Ferry ini juga masih hanya sebatas teman. Tapi pas kita lagi di Solo itu, tiba-tiba dia telepon. Gue kaget banget. Itu pertama kalinya gue dengar suaranya. Tapi karena sinyal gak bagus, kita berlanjut WhatsApp aja. Dia bilang kan, kalau dia mau ke Solo juga besoknya. Terus kita janjian deh ketemu. Itulah yang bikin perut gue melilit waktu itu. Gue lupa kalau besoknya tahlilan setahun kakek meninggal. Tapi gue pengen ketemu. Alhasil besoknya gue ajak dia aja datang tahlilan. Kayaknya dia kaget. Gimana gitu ya, baru pertama kali mau ketemu, tapi gue tiba-tiba ngajaknya ke tahlilan. Begitu riuhnya orang di rumah dan banyak keluarga kita yang datang kan. Dasar, tiba-tiba malah tergelak tertawa, lalu segera diam karena ingin mendengar lanjutan ceritanya. Ngaco ya gue. Kali ini Sana ikut tertawa merasa lucu mengingat kejadiannya.
Waktu itu mungkin dia juga ngerasa nggak nyaman, tapi gue bilang ke rumah aja. Ntar gue jemputin di depan pagar. Lalu dia pun setuju. Dia bilang akan ngabarin kalau udah tiba di Gapura Kompleks. Setengah jam kemudian dia nelfon, bilang udah lewatin Gapura Kompleks. Jadi gue buru-buru tutup telepon dan pergi ke depan pagar standby buat jemput si bapak ini. Nah, momen pentingnya di sini. Kata Sana lalu melipat kakinya duduk bersila di atas kursi dan diikuti Mala yang ikut mengangkat kakinya berusaha menyimak momen penting kakaknya itu. Pas dia bilang udah lewatin Gapura itu, gue langsung aja bilang oke dan tutup telepon. Secara posisi gue lagi di kamar. Sementara jarak Gapura ke rumah kakek kan dekat. Tapi jarak buat gue lari turun dari kamar di lantai 2 lalu lewatin halaman buat ke pagar itu kan lu tahu ya, bisa-bisa dia udah di depan pagar. Terus pas jalan ke pagar itu gue rasanya langsung kayak mau diare lah. Gue gak tahu tampang gue kayak gimana. Terus gue lupa pula nanya dia pakai baju apa. Gue ragu bisa kenalin tampangnya nggak. Di antara begitu banyak orang yang akan masuk ke halaman rumah, karena gue belum pernah ketemu sebelumnya. Akhirnya pas gue nyampe di depan pagar, gue melipir lah biar orang-orang bisa masuk halaman. Lalu pas posisi gue bagus buat berdiri, gue melihat ke depan. Ada 3 orang cowok yang lagi ngobrol ketawa-ketawa. Si cowok dengan kemeja putih balik badannya ke arah gue berdiri. Matanya sama mata gue langsung tatapan. Seketika seperti ada sengatan listrik di dada gue. Tiba-tiba paru-paru gue seperti mengembang dari ukuran yang biasanya dan udaranya rasanya banyak banget yang masuk. Pipi gue juga tiba-tiba kesemutan. Seperti ada semut bergerombol yang jalan dari bawah dagu gue terus naik ke pipi. Gue belum pernah kayak gitu. Gue langsung bisa kenalin kalau cowok itu adalah si Kak Ferry. Dan gue lihat dia juga langsung kenalin gue. Mata hitamnya seperti jadi ngembang gitu loh. Terus dia senyum lihat gue. Kayaknya sih bola mata gue waktu itu juga pasti mengembang. Itu kali pertama yang namanya gue kesetrum lihat orang dan rasain dada gue sejuk banget liatnya. Pipi gue panas dan senyum gue kayak maunya ngembang terus. Persis banget kayak drama-drama Korea yang slow motion gitu. Gila sih Lala. Cerita Sana yang telah larut kembali dalam memorinya dan tetap lanjut bercerita. Terus gimana? Waktu itu lo bisa ngomong gak sama dia kondisinya begitu? Tanya Mala yang semakin antusias. Ngomong lah, gue jadi seru gitu lah. Dia juga seru, asik ngobrolnya. Dia juga malah jadi ikut tahlilan sampai selesai. Yang awalnya dia bilang mungkin bakal cuma bentar doang karena harus pergi lagi. Mungkin kalau dari awal gue bilang ada tahlilan dia gak datang kali ya. Terus waktu dia mau pulang, gue bilang ayo gue anterin ke depan. Dan dia seneng bilang oke. Pas kita jalan ke depan agak susah sambil ngobrol. Soalnya samping rumah jalannya jadi sempit karena banyak kursi kan. Tapi gue lihat dia berusaha banget biar jalannya sebelahan sama gue. Dia gak jalan di belakang gue, apalagi di depan gue. Gue gak pernah sih perhatiin yang gituan. Tapi gue baru sekali itu aja melihat cara cowok nge-treat cewek sopan banget. Waktu kami udah di depan pagar, dia masih ajak gue ngobrol. Dia bilang akan tanyain teman-temannya soal beasiswa ke Inggris. Dia akan cariin gue info universitas dan beasiswa di Inggris. Karena gue emang pernah bilang pengen lanjutin master degree juga ke Inggris. Tapi waktu itu jawaban gue berbeda. Gue malah bilang sekarang gue kerjanya udah beda sama keilmuan gue. Sementara untuk dapat beasiswa biasanya harus linear dengan pendidikan sebelumnya. Pas ngomong gitu dalam hati gue kaget banget. Loh kok gue ngomong gitu sih? Hati gue kayak berteriak. Enggak. Gue mau banget ke Inggris. Tapi tiap kali gue berusaha ngomong, selalu aja ada hal konyol yang bodoh yang keluar dari mulut gue. Salah melulu lah. Sampai gue sendiri kaget kenapa ngomongnya gitu. Mungkin karena gue salah tingkah kali ya. Tapi gue merasa senang banget tiap lihat muka dia. Dan jelas gue lihat dia juga gitu waktu itu. Kita berdua gak berhenti tersenyum dan ngeluarin jokes yang bikin kita jadi ngakak. Sejak itulah, gue punya pandangan sendiri tentang cinta pertama. Jadinya sekarang lo masih jalan sama Kak Ferry ini, Kak. Kok lo gak cerita? Yang apelin lo minggu lalu, Jerry bukan? Tanya malah bingung dan semakin ingin tahu. Ya enggak lah.
Kak Ferry udah nikah sama cewek lain. Terdengar suara Sana penuh penyesalan. Lah, bisa gitu? Kok lo gak cerita? Ulang malah semakin bingung. Gue ceritanya sama mama lah, bukan lo. Entahlah, mungkin memang kami gak jodoh. Entah kenapa, semuanya salah aja. Dan gak pernah ada momen. Lagi teleponan, sinyal putus. Dia WhatsApp apa, gue jawab apa. Gue pun takut nikah sama dia. Gue ngerasa dia terlalu sempurna buat gue. Gue takut kalau kami nikah, gue bukan pasangan yang sepadan. Akhirnya hal itu yang ngebuat gue progresnya maju mundur. Komunikasi kita gak lanjut karena ada Adi yang deket dengan gue dan minta balikan. Padahal sebenarnya gue udah gak punya perasaan sama Adi. Hanya gue gak tega lihat dia bolak-balik bujukin gue. Sementara Kak Ferry waktu itu pulang ke Jakarta, ternyata emang udah cari istri. Akhirnya dia dekat dengan cewek yang dikenalin keluarganya, yang sekarang udah jadi istrinya. Gue pernah akhirnya coba hubungin dia lagi dan nyatain perasaan gue lebih dulu. Gue butuh sekitar 2 jam hanya untuk klik send pesan cinta gue ke dia. Tapi gue gak nembak dia. Gue cuma nyatain perasaan gue. Hal yang paling gue amit-amitin untuk ngelakuin sebagai cewek yang konvensional. Itu pun setelah gue dengar-dengar dia ada dikenalin sama cewek lain. Hanya saja gue berharap itu hanya kabar burung. Setelah gue kirim pesan itu, gue lihat dia langsung baca pesan gue. Tapi dia gak balas sama sekali loh. Asli gue malu banget. Dalam hati, udahlah slow aja nak. Jadi teman aja dan pura-pura kalau gue gak pernah kirim. Kalaupun misalnya satu hari gue ketemu dia entah di mana ya. Namun seminggu kemudian gue kaget banget. Ada pesan dia yang masuk di WhatsApp gue. Lama gue liatin. Gue takut bukanya. Akhirnya pesan itu gue baca setelah gue tiba di rumah. Dia bilang gini ke gue. Hai Sana, how's life? Oh iya, aku udah baca pesan kamu. Aku merasa senang dan tersanjung banget. Bener loh ini, aku gak basa-basi. But unfortunately, I'm in a relationship right now. If only I knew it earlier, it would be different. Kurang lebih seperti itulah bunyi balasannya waktu itu. Gue masih balas dan kita masih ngobrol beberapa hal yang gak pernah gue obrolin sebelumnya sama dia. Dia pun ngasih tahu gue kalau waktu itu dia baru jalani hubungannya 2 bulan. Jadi dia jadian persis setelah dia balik ke London. Gue gak peka atau gak kepikiran atau apalah, gue gak ngerti kenapa gue gak berpikir bahwa waktu itu dia balik udah cari istri. Well, secara umur dia kan waktu itu udah 36 tahun. Kalau gue pikir lagi, intinya emang kami tuh gak jodoh. Pertemuan itu cuma buat nyadarin gue seperti apa sih seharusnya cowok yang baik itu. Agar gak stuck sama Adi yang sebenarnya udah toksik banget. Cuma yang gue sayangin aja, kenapa dia bilang kemungkinan akan berbeda bila dia tahu perasaan gue lebih awal. Jadinya gue ditinggal penuh penyesalan dan merasa terhukum. Tapi ya udahlah, mungkin memang seperti itu jalannya buat gue sadar tentang cinta dan meninggalkan hubungan yang toksik. Cinta pertama bukan berarti pacar pertama. Cinta pertama pun belum tentu dia yang menjadi cinta terakhir lo. Tapi dia adalah orang pertama yang mengenalkan lo sama arti cinta yang sebenarnya dan meninggalkan memori indah dalam hidup lo nanti. Kak Ferry adalah cinta pertama dan cinta pada pandangan pertama gue. Cinta yang sebelumnya gue pikir gak akan pernah bisa terjadi sama gue yang cuek ini. Tapi bagi Kak Ferry mungkin gue bukanlah cinta pertamanya. Sana pun mengakhiri ceritanya dan kembali menyendok kolak yang sudah dingin ke mulutnya. Oh gitu ceritanya. Cinta pertama versi lo miris sih. Gue sih ogah milih versi lo jadi yang terbaik kalau ada sayembaranya. Kata-kata malam memecah suasana yang tiba-tiba sunyi, lalu melengos meninggalkan Sana sendirian di teras. Heh, ini bocah. Kalimat Sana tidak selesai karena malah begitu cepat berlalu.